Ayo silakan. Kue dok. Ini ada kue. Kasih ini. dok, kasih doknya dok. Tuh. Ini kue dari pasien. Oh gitu dok. Gitu. Iya, minum silakan. Kayaknya enak ini dok, campur kopi. Mantap ya dok. Jadi berarti dokternya, Oke. dokternya oke kan, dikasih kue. Saya itu sering dapat apa ya dari pasien-pasien. Ya saya bersyukur sekali sebagai dokter. Kadang-kadang ya adalah pasien-pasien yang senang sama kita kan. Iya, dicintai itu. pasien ya dok ya. Dicintai pasien kan senang. Betul. Kan? Iya dok. Karena itu juga ya pasien cinta dengan kita artinya dokter baik melayani dia. Iyalah. Kedekatannya oke dok. Nah itu dia. Jadi kita selalu memelihara relasi itu, memelihara hubungan itu. Jangan sampai kita apa ya jauh dari pasien. Yang paling penting sama pasien itu kan kita perhatian itu loh. Betul. Ya itu Betul. paling penting. Jadi bukan soal kita pintar atau apa ya, tapi yang paling penting saya kira sama pasien itu harus perhatian, Lebih care lah ya dok. lebih Ya. care lah. Ya betul itu kira-kira. Dok. Ini ke si Fernando ini apa cerita ini sama si Husni? Apa? Iya dok. Kita biasa lah dok. Tapi saya lihat ada stick golf. Iya banyak ya. Banyak juga dok. Ini stick lama, dan saya taruh di sini daripada saya simpan di gudang biar dilihat terus. Kadang-kadang kalau masuk ke gudang kan udah nggak kita perhatiin. Iya. Iya. Tapi kalau ada ini ya kadang-kadang aku masih walaupun istilahnya latihan kering itu loh. Iya, dok. Jadi tidak ke lapangan golf, Betul. tapi istilahnya latihan kering. Saya membentuk, saya punya pukulan tetap ada. Jadi dari latihan itu boleh juga kamu pakai untuk menjaga konsistensi itu loh. Ya. Iya, dok. Iya, dok. Jadi golf ini sebenarnya adalah kalau kamu bagus di golf itu, dia banyak sekali mencerminkan hal yang baik dalam kehidupan. Ya. Iya, dok. Iya, dok. Jadi golf ini ada 13 paling tidak, 13 stick. Oh. Setiap stick itu punya karakter yang berbeda-beda. Oh jadi ini Nah, 13. jadi ini stick yang paling jauh ya. Paling jauh. Ada Namanya namanya? driver. Driver. Jadi kalau kamu mukul, kalau saya ini kira-kira sekitar 220 saya bisa capai. 220. Nah, Untuk pukulan awal ini dok. pukulan awal. Ini pukulan awal sekitar 220 meter. Nah, setelah itu tergantung hole-nya, ada istilahnya par 4, par 3. Kalau par 3 biasanya nggak pakai ini kita, karena par 3 itu jaraknya dekat. Par 3 itu 3 kali pukul masuk ke lubang istilahnya. Par 4 kali pukul masuk ke lubang. Nah paling jauh itu par 5. Par 5. Par 5 itu jauh, paling jauh. Jadi par 5 biasanya pukulan awal itu pakai driver, pakai ini. Kemudian setelah itu 150 atau 200 meter. Nah pukulan terakhir adalah ini. Setelah bola itu berada di green itu loh. Ini green. Green itu adalah rumput yang halus sekali itu loh, yang ada bendera, ada lubangnya iya. itu ini. Lubang hole di situ. Nah, ini bola dimasukin dengan ini namanya putting. Pating. Putting ini. Jadi putting itu memasukkan bola ke dalam hole atau ke dalam lubang. Ini putting. Nah, di golf itu banyak apa ya? Banyak tantangannya. Katanya. Pohon, kadang angin, Betul. ya kan? Oh itu berpengaruh ya? Oh dok? pengaruh. Kamu bola golf tuh kalau angin kencang itu bola golf bisa lari, walaupun dia agak berat ya, bola golf Iya, itu dok. agak berat. Dia pasti terpengaruh. Tapi Atau pasir. pasir ya dok ya. Nah, Strukturnya juga pasir. iya, pasir itu tidak semua orang bisa mukul dengan enak di pasir itu, Betul. ya kan? Jadi kalau di pasir itu Ada ini senjata khusus, ya? ada senjatanya ini Wis. namanya sen. Ini sen namanya. Jadi sen ketika bola kamu yang kamu pukul itu berada di pasir. Pasir. Pakai Nah, sen ini. pakai sen ini. Nah, ini ada satu cerita inspiratif yang mau saya ceritakan kepada apa? kalian. Jadi ada seorang pegolf namanya Tiger Woods, mungkin karena kalian kenal. Wah, Kayaknya kenal. Tiger Woods. Nah, Tiger Woods itu seorang pegolf yang handal, pegolf yang hebat. Jadi dia pernah satu ketika bolanya kejebak di belakang pohon. Belakang ya. pohon. Jadi kalau ini pohon, Iya, bolanya ada di sini ya, misalnya. betul. Greennya ada di sini, jadi ada bendera, ada lubang itu ada di sini. Jadi dia dalam Terhalang pohon dia mukul.
Nah, Tiger Woods itu bisa memukul bola dengan bentuk parabol gini tuh loh. Parabol, Bentuk parabol. melompati pohon ya dok ya. Dia lompat pohon. Nah, itu yang dipakai biasanya stick ini karena dia ini klubnya namanya ini klub. Dia klubnya kan datar. Jadi Iya. waktu dia mukul bola ini bolanya loncat ke atas gitu membentuk parabol. Ya. Iya, dok, iya, dok. Jadi tidak semua orang bisa memakai stick ini dengan sempurna itu loh. Betul. Ya itu. Nah, si Tiger Woods itu dia pukul bola bentuk parabol itu latihannya itu berulang-ulang. Iya pasti dok. Karena juga. Nggak mungkin orang mau latihan itu cuma 100, 200 kali, 1000 kali, mungkin puluhan ribu kali baru dia sempurna bisa membentuk parabol itu. Betul. Jadi kalau saya simulasikan dalam hidup, kalau kamu itu melakukan latihan yang terus-menerus, konsisten terhadap apa saja dalam kehidupan, maka kamu akan jadi lancar dan kamu akan bisa dengan cepat, apa ya, bisa boleh dibilang kamu akan berhasil dalam kamu punya kehidupan. Iya. Benar nggak? Benar, benar. Ya itu. Jadi golf itu sebenarnya gambaran, bisa apa ya? Bisa menggambarkan kamu punya apa. Orang di golf itu kadang-kadang kelihatan gini. Misalnya kamu main golf terus ada orang yang curang itu loh. Kalau kamu curang di golf, kalau akan ketahuan di golf. Orang yang belum bisa main ternyata dia bilang dia handicapnya sekian, dia bisa ada. Karena itu golf itulah permainan kejujuran juga, permainan konsistensi, jujur. Nah, saya mau kasih tahu pada kalian ya, ada 4 hal dalam hidup yang perlu kalian capai. Yang pertama adalah motivasi. Jadi harus ada motivasi diri yang kuat, baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian kalian harus memiliki passion yang baik. Kamu tertarik bidang apa dulu? Betul. Ya, kalau kamu sangat tertarik pada satu bidang, maka kalau kamu terus di bidang itu dengan tekun, ya, kamu antusias dengan bidang itu, maka kamu akan jadi profesional. Betul. Benar ya? Betul. Nah, yang terakhir adalah kompetitif. Betul. Kalian harus kompetisi itu loh, punya kompetisi. Jadi ada apa ya? Sifat yang ingin berkompetisi, kompetisi yang sehat loh ya, Iya. bukan kompetisi yang negatif, Iya. kompetisi yang sehat. Betul. Jadi dengan kompetisi yang sehat, kamu maju ke depan ke atas ya, naik bertumbuh terus. Nah kalau kamu seperti itu juga akan membentuk kamu punya karakter terhadap kamu punya lingkungan, kamu punya kehidupan juga karakter yang sama dengan kamu lakukan ketika kamu melakukan permainan. Mau apa saja permainan itu, kamu main pingpong, tapi kalau kamu main pingpong cuma main hiburan aja, Iya. kamu juga nggak akan capai sesuatu. Betul, karena tidak menekuni di bidang tersebut. Ya, jadi dalam kehidupan sebenarnya permainan itu menggambarkan kamu punya apa ya? Kalau kamu kompetitif dalam permainan, maka dalam kehidupan sehari-hari juga kamu sangat kompetitif. Iya. Benar nggak? Betul. Ya, itu kira-kira. Jadi itu paling penting. Jadi, saudara-saudaraku, saya mau kasih tahu ya. Saya mau tanya sama kalian. Iya dok. Jadi, kesempurnaan itu prestasi atau apa? Prestasi atau bukan? Kesempurnaan. Kesempurnaan. Orang yang memukul bola golf dengan sempurna itu prestasi atau bukan? Prestasi sih dok, harusnya. Itulah kebiasaan. Oh. Jadi kesempurnaan dalam hal ini loh ya, Iya, kesempurnaan iya. mungkin bidang lain mungkin bisa aja suatu prestasi, tapi kesempurnaan dalam hal latihan itu kebiasaan. Itulah saya bilang bahwa kebiasaan dari seorang Tiger Woods yang memukul bola berulang-ulang sampai dia sempurna melakukan pukulan yang bentuknya parabol, itu kebiasaan yang terus-menerus. Jadi kalau kebiasaan kita latih terus, kebiasaan yang buruk kita lurusin terus, maka kebiasaan kita akan menjadi kebiasaan yang baik. Jadi akan membentuk karakter. Nah, karakter itulah yang membentuk nasibmu. Betul. Benar kan? Betul. Ya itu, kira-kira seperti itu. Jadi ada juga di dalam golf karena banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan itu loh. Banyak halangan, ada kayak pasir, ada saya bilang tadi ada pohon, ada angin, itu juga membentuk kamu punya karakter yang nggak bisa mencari jalan keluar. Iya. Ya, jadi ada satu pepatah yang saya mau sampaikan juga pada kesempatan ini. Ada pepatah saya di kampung saya, dia bilang begini,
Somah kai kehage. Apa tuh artinya? Artinya rintangan adalah kegemaran. Wih, Nah, ngeri bagus kali. kan? Iya tuh. Rintangan kegemaran, bagi orang lain rintangan adalah masalah. Betul. Betul. Tapi di kampung saya, karena orang itu orang pesisir ya, orang laut, jadi dia kalau ada ombak, dia Malah seneng dong. Ya? siksak itu loh. Iya. Dia tidak menantang ombak itu langsung, jadi dia nah itu. Jadi dia merasa bahwa itu membuat dia rasa senang itu loh dengan tantangan. Jadi menjadi satu moto dari daerah saya adalah Somah kai kehage, artinya rintangan adalah kegemaran. Kegemaran. Jangan bikin masalah. Jadi kalau rintangan jadi kegemaran, jadi setiap ada rintangan kamu tahu jalan Tahu keluar, itu, Dok. tahu jalan Iya, keluarnya tahu seperti jalan apa kan? keluarnya. Nah itu, oke. Bisa mengatasinya ya, Dok ya. Iyalah. Sekira itu yang paling penting, terutama kalian masih muda, kamu belajar banyak ya. Iya, Dok. Belajar banyak dan segala macam masalah kalian hadapi aja. Yang saya bilang tadi bahwa setiap rintangan anggaplah satu kegemaran aja. Iya, Dok. Kamu gemar mau ada rintangan apa saja, hadapi aja. Iya. Oke? Oke, Dok. Itu mudah-mudahan pembicaraan kita malam hari ini ada manfaatnya untuk teman-teman ya, teman-teman kita sesara. Betul. Udah lama kita, tapi pembicaraan kita adalah pembicaraan beberapa hari ini adalah pembicaraan tentang motivasi ya. Iya. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa edukasi lagi ya, Ya. bisa Untuk edukasi. menghibur lagi ya, nggak satu lagu dua lagu kan? Betul, Dok. Ya itu. Oke teman-teman, saksikan terus di Sasara.